bahwa beragama, berpaut pada Tuhan, itu tidak bisa mengandalkan orang tua, pendeta, maupun KTP kita. Hukum itu jangan ditambahin, jangan dikurangi, sehingga jiwanya, kalau bahasa aku jiwa ya, sehingga jiwa Allah itu tetap tinggal di situ. Itulah sebenarnya hikmat dan pengertian itu, penurutan itu. Menurut, maka seperti ini. Negara yang menurut, ya jadi bangsa, artinya masyarakat yang menurut, itu pasti negara yang bagus. Ya, nurut gitu. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami dalam program acara Diskusi Sekolah Sahabat Dewasa. Saya Pendeta Muda Yosef Situmeang sebagai host. Dan di studio saya ditemani dengan Pendeta Leroy Pakpahan sebagai narasumber, beserta bintang tamu kita yaitu Saudara Norman Tambunan. Untuk pertanyaan mengawali pembahasan kita hari ini, apakah adil? Apa itu adil menurut Brother Norman dan juga Pendeta Leroy Pakpahan? Saya persilakan dari Saudara Norman dulu untuk menjawab. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Agak susah ya, Pendeta Yosef, pertanyaannya ya. Adil, kalau ditanya soal apa itu adil, kalau menurut saya pribadi, adil itu berarti mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Mendapatkan apa yang menjadi bagiannya ya? Iya. Ini sesuai memang dengan kebutuhan, sesuai dengan dengan dia punya inilah konteksnya lah. Oke, jawabannya cukup dalam ya. Silakan, bagaimana Pendeta Pakpahan? Apa itu adil? Ya tentu saja definisi yang saya mau katakan ini tidak sempurna ya. Tapi yang saya pahami bahwa yang namanya adil itu adalah kalau ini dibicarakan soal mendapatkan sesuatu, maka mendapatkan sesuatu yang memang tepat untuk dia. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan atau yang kurang. Jadi mendapatkan yang tepat memang yang seharusnya didapatkan. Mirip-mirip dengan yang dibilang oleh Saudara Norman ya. Oke, jadi sesuai porsinya dan tepat Ya. dari apa yang harusnya dia dapatkan. Baik, kembali lagi pemirsa yang ada di rumah. Judul untuk 1 minggu ini adalah Dan Bangsa Besar Manakah? Diawali dengan sebuah pertanyaan. Maka ayat inti dan doa buka dibawakan oleh Saudara Norman. Ayat kita terdapat dalam Ulangan 4 ayat yang ke-8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pimpinan mereka pada saat ini. Bapa, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami agar dapat menjalankan diskusi ini dengan baik. Bapa, kami juga memperoleh secara khusus bagi Pendeta Yosef dan juga Pendeta Pakpahan. Kiranya Engkau berikan kepada mereka kebijaksanaan dari surga agar dapat memimpin dan menjadi narasumber yang baik dalam diskusi sekolah sahabat ini, Bapa, sehingga bagi mereka yang mendengarkan itu menjadi satu berkat bagi mereka, Bapa. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pelajaran kita kembali mengulas bagaimana Musa menasehati kembali, memperingatkan kembali, mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa itu harus memelihara hukum Allah. Lalu untuk hari ini diawali dengan sebuah pertanyaan, Bapak Pendeta dan juga Norman, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil? Ini sebuah
ungkapan sekaligus, ya memang pertanyaan, tapi sekaligus ungkapan yang menyatakan bahwa siapa sih bangsa mana sih yang punya Allah seperti Allah kita ini, Tuhan yang punya hukum dan peraturan dan ketetapan yang begitu adil. Nah, mengulang kembali pertanyaan yang tadi saya lemparkan di awal, apakah memang sudah teruji hukum, peraturan, dan ketetapan dari Tuhan Allah atau Yahweh itu jauh lebih adil dibanding dewa-dewa lain? Bagaimana, Pak Pendeta? Atau mungkin Saudara Norman mau kasih tambahan juga, silakan. Apakah sudah ada buktinya bagi bangsa Israel pada saat itu? Yang mengatakan perkataan ini sesuai dengan yang disebutkan di ayat hafalan adalah siapa? Bukan Tuhan, tapi siapa? Musa. Musa. Dan kita tahu latar belakang Musa. Musa ini belajar hukum loh. Dia tamat ya. Karena dia dididik oleh pengetahuan dan hikmat di Mesir. Yang pada ketika itu adalah universitas Nomor terbesar satu dan paling bergengsi sedunia. sedunia. Jangan lupa itu. Peradabannya masih Saya di tidak mau Mesir, ya? sebutkan paralelnya di zaman sekarang. Takut tersinggung kan begitu. Nanti dibilang, kok nggak dibilang pendeta ini universitas ini kan begitu. Tapi itu Betul. luar biasa. Jadi, dan Musa mengatakan itu sebagai orang yang memang tahu hukum. Yang tahu seluk-beluknya hukum. Dia tahu. Dan ini adalah pernyataan kesaksian sejauh yang dia tahu. Dan itu teruji setelah kita tahu sekarang, setelah kita pelajari, istilahnya dengan mempelajari Ancient Near East, ya dari kerajaan-kerajaan yang ada di sana, kita pelajari bahwa simple peraturan yang disebut oleh Tuhan itu. Simple juga tuntutannya, dan itu kegunaannya, manfaatnya adalah, ya ini untuk bangsa ini. Bukan untuk siapa-siapa, bukan juga untuk dewa. Nah, istilahnya Tuhan ya, dalam pengertian orang-orang di sana adalah untuk dewanya, tidak. Itulah sebutnya, ya bangsa ini luar biasa sebenarnya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Ulasannya akan dilanjutkan nanti Pendeta, karena waktu kita menandakan untuk break sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, mari kita lanjutkan untuk pelajaran hari Minggu. Silakan, Saudara Norman. Pelajaran hari Minggu judulnya jangan tambahkan atau kurangkan. Nah ini ini menarik sekali karena dia mengambil sebuah bukan teguran tapi lebih kepada, kalau sahabat kita coba mengambil posisi di Ulangan 4 ayat 1 ya, ayat 1 dan yang kedua. Ini kan Musa kasih nasihat sama bangsa itu kan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, Musa mengawali Ulangan 4 ini dengan nih, ada rules, ada peraturan sebelum masuk ke tanah yang dijanjikan itu, tapi tolong banget nih, jangan ditambahin atau jangan dikurangin. Ya udah, begini aja gitu. Kalau sahabat kita coba mengambil dari sisi bahwa ya memang selayaknya hukum Allah itu janganlah ditambah-tambahin, janganlah juga dikurang-kurangin. Kenapa? Karena setan sedang bekerja keras untuk membuat satu tuntutan bahwa Allah itu perlu direvisi. Ini menurut sahabat kita ya. Allah itu perlu direvisi. Nggak bisa tuh hukum A, B, C, D, F, G itu nggak, itu nggak masuk akal. Harus direvisi. Harusnya kan A, B, C, D, F, G, J, K gitu. Seperti itu kan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika coba bangsa ini coba revisi, emang bandel sih emang bangsa ini ya. Bandel. Coba revisi, jatuhnya adalah ketetapan yang dibuat bukanlah lagi ketetapan berdasarkan apa yang Allah inginkan, tapi apa yang bangsa itu inginkan. Jadi jatuhnya berbeda. Apa yang Allah inginkan tidak lagi ada di situ. Yang ada adalah apa yang bangsa itu inginkan, yang Israel itu inginkan. Sehingga
itu tadi, kalau di sekolah sahabat kita dibilang itu menuntun pada pelanggaran hukum. Nah, uniknya lagi kalau baca di alinea terakhir, alinea kedua terakhir, ketika orang Ibrani itu pada akhirnya tiba di tanah yang dijanjikan bagi mereka sering mengabaikan amaran-amaran yang diberikan secara langsung. Contohnya, yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Sebagai hasilnya, mereka mengikuti praktik kekafiran, kadang bahkan hal itu menjadi bagian dari penyembahan mereka yang seharusnya ditunjukkan pada Yahweh. Pada zaman Yesus, mereka telah menambahkan bermacam-macam tradisi manusia seperti Yesus sendiri katakan yang membuat perintah Allah diabaikan. Padahal ini yang seringkali Musa selalu bilang kan, jangan tambahkan. Bahkan diulangi lagi di Ulangan 12 itu kan, di ayat yang ke-32, segala yang diperintahkan jangan ditambah atau jangan dikurangi. Bahkan di Matius 15 pun juga sudah dibilang, ya beribadah pada Tuhan tapi hukumnya jangan dirubah dong. Nah, hukumnya dirubah. Itu sebabnya mengapa di hari Minggu ini kita diingatkan kembali melalui Musa bahwa Ulangan 4 itu dibuka dengan pengertian hukum itu jangan ditambahin, jangan dikurangi, sehingga jiwanya, kalau bahasaku jiwa ya, sehingga jiwa Allah itu tetap tinggal di situ. Jangan sampai ketika ditambahi atau dikurangi, hukumnya ada, tapi jiwanya bukan lagi jiwa Allah di situ. Seperti itu. Oke, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan yang kita rasakan sebagai pendeta dan juga berjemaat ya. Mengenai jangan tambahkan atau kurangkan, saya teringat dengan Bible Commentary atau kita katakanlah sebagai tafsiran-tafsiran. Apakah itu merupakan sebuah tambahan kepada Alkitab itu? Lalu kita tahu gereja kita, gereja Advent, punya banyak sekali buku-buku. Kita sebut sebagai pena inspirasi. Ada Alfa Omega 1-8, itu luar biasa memang ilmunya. Tetapi bukankah itu merupakan sebuah tambahan. Atau apakah itu tambahan atau bagaimana? Ya, namanya juga komentar kan, dan itu bukan tambahan. Itu kan seperti reaksi seseorang yang belajar untuk kemudian berkata, oh ini kira-kira artinya, oh ini kira-kira artinya, begitu. Jadi bukan untuk menambahi kata itu. Yang menambah ini memang menjadi seperti rumusan yang lain yang kemudian mengatakan bahwa itu maksudnya, atau mengurangi kata, kayaknya ini nggak relevan lagi nih, nggak cocok zaman sekarang, dihapus gitu. Jadi yang sebutnya yang dimaksud dengan menambahkan dengan mengurangkan itu apa, pendeta? Kalau tadi kan hanya mengomentari, kasih reaction atau ya apa pendapat dari Alkitab itu. Nah, kalau dia bersifat menambahkan atau mengurangkan, itu apa indikatornya, pendeta? Kembali kepada Musa. Ini perkataan Musa. Dan kemudian menjadi tulisan. Dia katakan, inilah yang kudapatkan dari Tuhan. Jadi jangan tambahkan ini, Torah ini, dari mulai Kejadian sampai kepada Kitab Ulangan. Jangan tambah-tambahin. Dan itulah yang kemudian menjadi semacam kegiatan resmi dari setiap raja yang diangkat. Khususnya untuk bangsa Israel dan kemudian menjadi bangsa Yehuda. Setiap raja yang naik, salah satu dia punya warisan adalah, ini pekerjaannya pertama, salin itu, kopi. Kalau sekarang ada di kopi ya, tapi kopinya pakai tulisan loh, ditulis, disalin ulang. Itu semua Taurat di zaman dia. Lalu kemudian itu disimpan, bukan disimpan di dalam tabut ya, di tabut itu aslinya. Ya, tapi ini adalah salinan untuk bangsa-bangsa, dan itu yang ditemukan oleh Raja Hizkia ya. Raja Hizkia, Yosia, terjadi reformasi, itu yang ditemukan. Oh, ada dulu ini peninggalan dari raja sebelumnya, begitu. Lalu, jadi tidak untuk ditambah-tambah salinannya. Kitab-kitab tafsirannya bagaimana, pendeta? Itu tambahan atau tidak? Tidak tambahan. Tidak tambahan. Hanya kadang ketika itu turun, ini kan pertamanya kan oral tradition, jadi diomong-omongin begitu, akhirnya dibukukan dan kemudian disandingkan. Kemudian ya sama seperti kita belajar sekolah sahabat ya, sahabat ini kan belajar Alkitab. Oke. Ininya nggak kita pelajari, ini kita pelajari. Lalu kita kira memang itu tertulis, padahal enggak. Ini di sini. Begitu. Jadi ini akhirnya jadi lebih tinggi dari ini. Seharusnya kan ini hanya untuk memberikan petunjuk. Oh, ini lo guideline-nya untuk belajar gitu ya. Tapi ini sendiri nggak berubah, begitu. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih atas penjelasan yang
sangat jelas dari Pendeta Pakpahan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran di hari Senin Baal Peor. Dalam Ulangan 4 ayat 3 dan 4, anak-anak Israel diberikan lagi sedikit pelajaran sejarah yang berfungsi sebagai pengingat masa lalu dan mengenai kebenaran rohani serta praktis dari apapun yang seharusnya mereka pelajari mengenai hal tersebut. Mari kita lihat sejenak Ulangan 4 ayat 3 dan 4. Pemirsa yang ada di rumah boleh dibaca dan mungkin juga bisa dilihat di layar TV Anda. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Pernah terjadi sebuah kericuhan karena Musa naik ke bukit. Dia menunggu loh batu dituliskan, pendeta ya, selama 40 hari. Orang Israel kebingungan. Ini kita mau ngapain? Nggak ada petunjuk. Akhirnya, karena tradisi sudah bercampur, agama bercampur, dari Mesir dibawa tradisi dan budaya kekafiran itu, yaitu menyembah dewa-dewa berhala, maka sebagian orang Israel menari-nari dan memuja, menyembah anak lembu emas. Tetapi yang menariknya adalah, kalau kita telusuri bagaimana penyembah-penyembah Baal Peor ini, atau penyembah-penyembah dewa kekafiran, ternyata ketika mereka beribadah di kuil, ya, kita juga bisa lihat dalam cerita Hosea 4 ayat 12-14, di kuil-kuil dewa berhala itu terjadi pelacuran bakti atau perzinahan. Meskipun Alkitab catat dalam konteks rohani, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga terjadi perzinahan secara fisik. Jadi para penyembah berhala, mereka datang mau beribadah, ya beribadahnya orang kafir ya, datang ke kuil Baal Peor, lalu kalau kita kasih persembahan, nah ini pengikut-pengikut Baal mau kasih persembahan juga, tapi yang lain persembahannya, pendeta. Ya, mereka melakukan apa? Hubungan zina dengan yang bukan istri mereka, dengan pelacuran-pelacuran bakti, ya, atau para wanita-wanita yang melayani di kuil Baal Peor. Nah, kalau begitu, ini harus dimusnahkan menurut hukum Tuhan Allah kita atau Yahweh. Sementara hukum ini itu sah-sah saja. Berhubungan seksual dengan yang bukan istri itu sah-sah saja asal dalam ibadah, ya mungkin kalau di luar saya kurang tahu ya hukumnya bagaimana karena saya bukan pengikut Baal Peor, tetapi itu tidak masalah. Lalu sampai umat-umat Tuhan disuruh musnahkan mereka. Yang menjadi pertanyaan pendeta, tiap agama kan punya peraturan. Tiap kepercayaan punya peraturan. Pengikut-pengikut sah-sah saja mengikuti hukum yang mereka pilih. Saya menyembah Tuhan, saya ikuti hukumnya. Kalau saya menyembah Baal Peor, emang salah saya mengikuti hukumnya? Kenapa saya harus dimusnahkan? Nah, ini bagaimana menanggapi hal tersebut, pendeta? Itulah sebabnya jangan sampai ada kompromi dalam soal agama. Ya, kepercayaan kepada Tuhan ada aturan mainnya. Ketika dengan yang lain kita gabungkan, walaupun mungkin sama, tidak ada larangan misalnya. Nah, itu saja sudah salah. Karena tidak ada mix religion di situ, tidak ada, hanya satu. Pilih satu. Nah, tapi kemudian ini yang diistilahkan tadi oleh Norman tadi ya, tambah dan kurang ya, ditambah-tambah ya nggak apa-apalah.
demi katakanlah atas nama toleransi beragama. Padahal sebenarnya bukan, karena tidak dalam saja agamanya, kan begitu. Karena orang yang dalam agamanya pasti penuh kasih, pasti. Itu wajib itu hukumnya. Tapi dia tetap akan benar kepada apa yang menjadi panggilan ya dari Tuhannya, kan begitu. Kira-kira ada nggak dampak dari praktek-praktek agama Balpeor ini, Pendeta? Kalau ini masih ada sampai sekarang ya, di kuil-kuil, lalu ada ya penyembahan dan ritual seksual lah. Nah, itu Ya, apakah kita kira-kira tahu kan, ini kan artinya seks bebas kan? Seks bebas ada arti nggak apanya pengaruhnya? Secara moral pertama ya, dari pikiran sudah pasti beda. Dia tidak akan rasa, dia mulai membandingkan mungkin ini gadis-gadis ini dengan istrinya sendiri. Ya mungkin pertama-tama ya ritual biasanya, ya ritual. Ini kan ritual gitu ya. Pada akhirnya ajak lagi keluar ritual kan begitu. Atau cari yang lain kan begitu. Yang namanya manusia tidak akan pernah puas, bukan? Harus ada yang namanya self control. Itu pertama-tama, moralitas itu akan hilang. Lalu kemudian terjadilah keberantakan di rumah tangga. Karena apa? Ya, dia sudah cleave bukan kepada orang lain, kepada istri, tapi ya orang lain gitu ya. Istri orang lain atau gimana kan begitu. Ya, akhirnya jadi amburadul lah, Pendeta ya? Ya. Dan itu luar biasa. Lain lagi dengan penyakit kelamin misalnya. Itu kan rampan ya, terjadi luar biasa. Betul. Ya. Berarti sebetulnya kalau ditelusuri hukum Tuhan, lalu kita bandingkan dengan hukum agama-agama kuno seperti ini, ya penyembah Balpeor ini sebetulnya sudah ada, kita bisa mendapat benefit atau keuntungan secara alami, Pendeta ya, secara sains, bahwa tapi yang paling mengejutkan sebenarnya adalah yang membuat ini terjadi ya, peristiwa di Sitim ini ya adalah false prophet. Ya prophet tapi akhirnya jadi salah. Nabi-nabi palsu ya. Biliam. Karena dia ya masih ingat cerita Balak yang menyewa dia? Nggak bisa. Dia mau bilang kukutuk kamu, tapi yang dia bilang adalah bless you. Jadi susah kan? Jadi Tuhan atur dia punya ngomong supaya nggak bisa. Lalu kemudian dia masukkanlah strategi ini. Cara menjatuhkan orang Israel adalah dengan cara ini dia. Dan memang banyak yang terbunuh, tapi bangsa tidak hancur. Banyak orang terbunuh, tapi tidak hancur. Pelajaran ya besok. Oke. Besok akan muncul itu. Baik. Ya, terima kasih Pendeta. Tentu ini sangat penting, pemirsa yang ada di rumah, bahwa ketika kita betul-betul menyembah Tuhan Allah kita, maka kita akan lebih setia kepada pasangan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mari kita lanjutkan pelajaran hari Selasa oleh Pendeta Leroy Pakpahan. Silakan Pendeta. Baik, jadi ini lanjutan dari pelajaran mengenai Balpeor tadi ya. Ya, dan rupanya Bal ini banyak ya, macam-macamnya ya. Ada Balgad lah, ada Balberit lah, ada Balhermon, ya, ada Balzebub, ada yang lain-lain ya. Baik, kali ini kita lihat bahwa pelajaran kita sedang memberitahukan efek yang luar biasa dari keberdosaan dengan Balpeor ya. Ada berapa? Ada ribuan Bani Israel mati. Setidaknya saya perhatikan ada dua cara mereka mati. Yang pertama dengan tulah. Tuhan turunkan tulah kan? Ya, dengan cara-cara yang seperti ini maka berjinahlah mereka lalu sampai menyembah dengan alasan apalah itu ya, segala macam ya. Ada dicatat 24.000 orang mati. Itu ayat 9 dalam bilangan 25. Kalau saya lihat ini yang pertama terjadi ya, walaupun dia menulisnya secara maju mundur ya, tapi ini yang pertama terjadi. Lalu ketika Bani Israel sedang meratap, yang kedua muncul. Apa yang kedua? Tuhan bilang kepada Musa, gantung. Dan gantungnya di tempat terbuka. Supaya orang lihat. Inilah orang-orangnya ini yang bersundal ini kan begitu, orang-orang Israel itu ya, termasuk oleh satu tindakan yang sangat agresif dan dan decisif ya dari Pinehas. Ya. Ketika orang sedang meratap di hadapan Tuhan, tanda penyesalan saya kira. Lalu ada orang dengan nyantai datang dari Moab, bawa perempuan Midian. Bawa jalan begitu enak saja dia sampai ke perkemahan lalu melakukan hal yang
yang tak bermoral di sana, perzinahan. Nah, ini membuat Pinehas bangkit, lalu mengambil lembing, lalu membunuh sekali tikam. Bayangkan itu. Jadi berarti mereka itu lagi berdempet-dempetan begitu ya. Jadi tembus sampai ke tanah itu apa namanya lembingnya. Nah, jadi peristiwa ini terjadi ketika mereka ngaso sebentar ya dalam perjalanan di Sitim. Dan ini sebenarnya adalah satu langkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Jadi bisa bayangkan itu ya. Sudah mau siap-siap ini ya. Tapi bangkit. Tapi begini, ada cerita yang luar biasa ya. Ada yang luar biasa. Tapi mungkin saya tambahkan, 25 ayat 1 itu luar biasa ya. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina. Kata zina di sini, ya, lisnot ya. Lisnot dari kata, ada verbnya di situ zanah ya. Jadi mirip-mirip zanah ya. Zanah dengan perempuan-perempuan Moab ya. Dan yang terjadi adalah dalam pemikiran ini bahwa mereka ini tidak terbunuh oleh pahlawan gagah perkasa, tapi oleh wanita. Jadi wanita-wanita itulah yang namanya serdadu-serdadu cantik yang digunakan oleh setan, dalam hal ini Bileam, ya, nabi palsu, untuk menjatuhkan orang Israel. Jadi malu kan matinya begitu ya. Karena wanita loh. Ya. Dan kemudian tapi begini ya, kita jangan jadi negative thinking juga, karena ada banyak juga yang selamat. Ya, ada banyak juga yang selamat, nggak semua ya. Dan siapakah mereka? Mereka itu adalah orang yang apa istilahnya ini? Cleave to the Lord ya. Jadi mereka itu merapat ya, berpangku berpaut erat kepada Tuhan. Nah, jadi berarti ada dua kelompok di sini ya. Tapi saya suka dengan cara pengistilahan pelajaran sekolah sahabat kita ya. Tapi saya coba cek ke bahasa aslinya. Saya kira orang-orang muda pasti suka dengan yang seperti ini ya. Saya lihat ada perbedaan ya, ada perbedaan informasi. Contohnya yang pertama ya, semua orang yang mengikuti Baal Peor, disebutkan kata semua ya, perhatikan kata semua. Ya, itu semua. Kata yang digunakan adalah kal ya. Tapi masalahnya begini, objeknya atau apa yang diterangkan itu singular. Jadi dengan demikian kita lebih artikan ini menjadi setiap orang, walaupun ya itu maksudnya jamak ya, kepada semua orang. Semua ya. Nah, sementara yang kedua ada kata begini ya di dalam Ulangan 44 itu, kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan masih hidup pada hari ini. Nah, kalau lihat terjemahannya, ini luar biasa ya. Justru ini begini ya, literalnya itu seperti begini, tetapi kamu jamak yang berpaut pada Tuhan Allahmu, itu juga mu jamak. Ya. Hidup semua, ya. Jadi terjemahan bahasa Inggris itu agak gimana ya? Justru Indonesia yang keren ya, keren jadi seperti gimana? Ya, seharusnya ya dalam terjemahan ITB ya, bahwa ketika yang mati itu disebutkan setiap singularity, jadi lebih kecil lah ceritanya. Tapi kamu yang tinggal itu semua jamak. Lihat bedanya? Ya. Nah, kalau dicek dalam bahasa Inggrisnya ya, itu menarik sekali ya cara penjelasannya. Jadi dengan demikian maka orang-orang yang tetap berpangku ya berpaut rapat kepada Tuhan masih hidup pada hari ini. Dan kalau secara sejarah kita bisa katakan kitab Ulangan ini kan setidak-tidaknya ditulis 40 tahun setelah peristiwa keluaran, bukan? Ya. Jadi ini akan segera mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi masih ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan luar biasanya yang sekarang dihadapi oleh Musa, karena ini kan peristiwa yang dicatat di bilangan ya. Yang dilihat oleh Musa sekarang ini, kepada siapa dia memberikan semacam petua, cerita-cerita apa yang terjadi, adalah generasi baru. Yang memang berbeda dengan sebelumnya. Mereka ini adalah orang-orang baik. Semua hilang ya. Semua hilang, mati ya. Yang ini tidak, kira-kira begitu. Kalau saya mendapat pandangan yang ya bukan berbeda, tetapi dari sudut pandang lain, pendeta, mengenai kata semua dan setiap orang, ya, dalam konteks bahasa Ibrani, saya mendapatkan pengertian bahwa beragama, berpaut pada Tuhan, itu tidak bisa mengandalkan orang tua, pendeta, maupun KTP kita, agama Kristen. Udah pasti selamat. Nggak bisa. Harus berpaut itu
pribadi lepas pribadi Iya. kepada Tuhan. Jadi tidak bisa bersandar sama agama, sama keluarga, orang tua. Orang tua baik-baik nih, saya berharap selamat. Tidak bisa begitu kan pendeta? Harus pribadi lepas pribadi kepada Yesus Kristus. Jadi agama tidak menyelamatkan kita. Keluarga tidak menjadi jaminan bahwa kita pasti selamat. Tetapi biarlah kita pribadi lepas pribadi berpaut kepada Yesus yang merupakan juru selamat kita. Jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Silahkan untuk pelajaran hari Rabu, Saudara Norman. Rabu judulnya dan bangsa besar manakah? Tapi ini lebih enak kalau bahasa Inggrisnya sih. Kalau bahasa Inggrisnya, and what nation is there so great? Great itu kan bukan cuman besar ya, tapi lebih kepada hebat, luar biasa. Great itu kan. Berpengaruh ya. Ya, betul. Pengaruh, pokoknya luar biasa. Nah, seperti katanya great, Allah itu pada awalnya menginginkan bahwa bangsa Israel ini jadi bangsa yang mampu mencerminkan kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dalam artian bahwa kalau bahasa mudanya, Allah mau bangsa Israel ini jadi kompas untuk bangsa-bangsa yang lain selama perjalanan mereka itu gitu loh. Jadi ketika bangsa-bangsa ini lihat, oh itu Israel, oh itu Allah yang mereka sembah, bertobatlah mereka. Idealnya seperti itu. Tapi kan yang jadi masalah juga bahwa emang bangsa ini berkeras tengkuk sih, memang bandel luar biasa gitu. Merasa bahwa kami spesial, kami ini luar biasa. Dan itulah yang memang tadi pendeta bilang, generasi yang itu 40 tahun itu dihabiskan dulu itu, baru dibangun generasi baru yang memang jauh lebih mengerti lah. Nah, selanjutnya, Sekolah Sahabat kita ini membagi hari Rabu ini jadi dua bagian. Yang pertama, tadi diingatkan bahwa tujuannya bangsa Israel ini jadi satu kompas, jadi satu penjuru bagi bangsa-bangsa lain. Salah satu contoh yang paling mudah untuk ditangkap adalah wanita yang membantu pengintai itu kabur dari kota Yeriko. Kalau kita baca tulisan-tulisan inspirasi bahwa dikatakan bahwa wanita ini udah tahu cerita, bukan wanita, bahkan satu kota itu sudah tahu kabar mengenai Israel pada saat itu. Mereka tahu siapa Israel, mereka tahu, tapi hanya sekedar tahu ya. Mereka tahu siapa Tuhannya, tapi yang bertobat hanya si wanita itu. Sehingga dialah yang selamat dari dinding kota itu. Nah, tujuan awalnya seperti itu. Dan yang membuat spesial lagi, kalau kita katakan bahwa bangsa ini dikhususkan untuk, kalau bahasa kita sekarang adalah menobatkan bangsa-bangsa kafir di sekitarnya, sehingga mereka bisa kembali kepada Allah. Sayang itulah Allah bukan cuma sama bangsa Israel, tapi pada semua umat. Yang jadi masalah adalah seringkali bangsa Israel ini bukan cuma jadi batu penjuru, tapi lebih dari itu, mereka merasa bahwa, oh kami yang terpilih, kami yang benar. Kami yang benar. Diingatkan kembali, tujuan pertama Allah itu bahwa bangsa Israel harus menjadi kompas. Yang kedua, di bagian kedua, Sekolah Sahabat kita mau coba tekankan bahwa bangsa ini spesial. Spesial bukan mereka ditunjuk sebagai kompas aja, tapi spesialnya tidak ada bangsa lain yang memiliki, kalau bahasa umumnya dewa gitu ya, Tuhan dewa gitu, dewa yang sedekat itu dengan bangsa Israel. Mau kita bilang Baal Peor, mau kita bilang Baal Zebub, tidak ada yang bisa dituntun langsung gitu ya sama Tuhan. Itu hanya bangsa Israel yang pada saat itu punya hubungan yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat dekat. Dan bahkan Sekolah Sahabat kita bilang ada peraturan yang sedemikian adil, yang bahkan kalau di Alkitab pun juga dibilang ini tidak ditemukan di bangsa-bangsa lain, hukum adil seperti ini. Jadi sudah Tuhannya sangat dekat, hukumnya pun adil dalam artian
rata, tidak berat sebelah dan lain semacamnya. Inilah kespesialan yang bangsa ini dapatkan gitu loh. Dalam alinea terakhir di Sekolah Sahabat kita, Musa menunjukkan pada dua hal yang membuat bangsa Israel itu spesial. Yang pertama, Tuhan itu dekat dengan mereka. Dan kedua, oleh karena ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini. Segitu dekatnya Tuhan dengan mereka, membuat mereka merasa spesial, membuat mereka merasa luar biasa. Namun yang jadi masalah adalah respon balik bangsa ini. Yang Tuhan harapkan bangsa ini humble, ini kenapa jadi memble ini bangsa ini? Kebalikannya. Makanya ini juga jadi pengingat sih sebenarnya buat kita juga bahwa kita ini memang dikasih Allah. Spesial memang kita di mata Allah, tapi responnya kita gimana? Oke. Luar biasa. Pertanyaan dan sekaligus pernyataan tadi ya. Pernyataan dan sekaligus pertanyaan ya, himbauan. Responnya mana? Nah, pertanyaannya adalah pendeta, kalau dari saya, ini kita berandai-andai. Memang ada yang bilang jangan sering berandai-andai ya, langsung lakukan. Seandainya hukum Tuhan dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara, bisa nggak pendeta? Ini saya nggak bicara di zaman sekarang, tapi zaman dulu, dan ya kita hanya berandai-andai lah. Orang Israel, Tuhan katakan ikuti ini. Akhirnya mereka terdengar dan wah luar biasa ya. Bahkan sampai sejarahnya kita tahu Raja Salomo itu ratu negeri Sheba sampai kepo dia, sampai dia penasaran kok bisa sehebat ini bangsa ini. Bangsa Israel ini. Seperti apa sih rajanya, Allahnya, bagaimana hukumnya, peraturannya? Nah, pertanyaan saya pendeta, kembali lagi. Bisa enggak kira-kira? Ya, kita berandai-andai. Ya, dengan contoh itu sudah terbukti bisa. Bisa ya? Iya. Buktinya, orang Israel dengan 2 kerajaan, Ratu Sheba sampai terpukau. Ya, segala macam. Ya, walaupun pertama-tama mungkin dengan kebijaksanaan Salomo. Tapi siapa yang kasih kebijaksanaan itu? Ya kan? Bisa dilakukan. Hanya begini, ada mekanisme lain yang perlu disesuaikan ya, karena tidak semua orang terima sekarang ini, ya kan begitu. Iya. Jadi tidak ada boleh pemaksaan. Betul. Tapi begini juga, pemerintahan bangsa-bangsa ya Israel itu dengan rajanya, dengan apanya itu kan pada dasarnya adalah sesuatu. Jadi gini, ada yang ditambahkan, ada yang diubah di situ oleh karena pertamanya kan memang Tuhan yang memerintah. Oke. Tapi kemudian pada akhirnya mereka minta rajanya supaya kami seperti orang lain, begitu kan? Nah, jadi ada yang berbeda juga sedikit ya masalah pemerintahan. Jadi gantinya itu memang pure dari Tuhan langsung, Tuhan yang mengendalikan. Sekarang jadi ada manusianya, kan begitu. Di situ tantangannya memang. Jadi itulah sebabnya pimpinan kalau dia tidak dekat kepada Tuhan, maka kekuasaan itu bisa membuat dia jadi bling satan begitu ya. Yang lain dikerjakannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Waktu kita menandakan untuk break sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Kita masuk kepada pelajaran hari Kamis, kebijaksanaanmu dan akal budimu. Mari kita lihat Ulangan 4 ayat 1-9, ya ini pemirsa bisa baca ya di rumah. Namun saya akan ringkaskan di ayat 8 dan ayat 9. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Mengenai hukum, peraturan, dan ketetapan yang Tuhan telah buat,
dia dirikan bersama dengan bangsa Israel, Tuhan mau supaya ini menjadi budaya dan tradisi umat manusia melalui bangsa Israel dulu. Itu sebabnya ditegaskan, ulangi kembali, ceritakan kembali kepada anak-anakmu dan bahkan cucu cicitmu. Kalau orang Batak, ini saya memang agak dale sedikit sih, pendeta. Tapi saya belajar-belajar lah ya, belajar-belajar. Kalau di Batak itu sampai 3 generasi kalau nggak salah ya, pendeta ya. Kalau nanti masuk generasi keempat, dia sudah memanggil moyang ini bukan lagi opung, opa atau nenek kakek, tetapi kembali ke tulang, Kakak. ke kakak. Ya, abang, jadi abang. Jadi abang. Itu jelas juga ya, Alkitab katakan batasan generasi ya biasanya. Saya tahu di negeri Tiongkok sana ada yang sampai 6 generasi pendeta, nenek moyangnya masih hidup. Tetapi Alkitab juga katakan anak, cucu, bahkan sampai apa? Cicit. Nah, 4 generasi ini itu adalah generasi yang paling penting untuk mempertahankan sebuah tradisi. Kalau kita di Batak ya, suku lain mungkin juga ada ya. Itu silsilah-silsilahnya kadang kan sampai, dia dari mana ya? Dia dari mana ya? Begitu pendeta kan. Tapi kalau masih 4 generasi, masih, oh iya, ini saudara saya dari sini, saudara saya dari sini. Nah, saya mendapat pemahaman itu, saya coba memakai pemahaman tadi untuk melihat pesan Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 9. Ya. Jadi Tuhan mau hukum, peraturan dan ketetapan yang Dia buat ini itu menjadi kuat, menjadi sebuah adat istiadat, khususnya kepada orang Israel di masa yang lampau, dan kepada kita juga, umat Tuhan yang setia, yang menyembah kepada Yesus, kepada Tuhan. Saya mau bacakan, ada di paragraf terakhir di sekolah sahabat kita, penurutan mereka kepada undang-undang Allah akan menjadikan mereka keajaiban dari kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Ia dapat memberikan mereka hikmat dan kepandaian dalam segala pekerjaan yang sulit, yang akan terus menjadi guru mereka, dan akan memuliakan dan mengangkat mereka melalui penurutan kepada undang-undangnya. Ada reward, ada hadiah atas tradisi turun-temurun ini. Tradisinya ini dalam konteks hukum Allah ya, bukan tradisi manusia, adat istiadat dari suku-suku sekitar, tetapi hukum Allah. Ada tradisinya. Itu dijadikan sesuatu yang harus dituruti, dan ketika menuruti itu, maka akan terjadi dampak yang luar biasa. Kalau orang Batak bilang apa, pendeta? Sampai hamorawan, agapeon, Asangapon. itu luar biasa ya. Itu istilahnya kalau kita semua orang Kristen sampai sukacita ya, kemakmuran, keajaiban itu diberikan Tuhan kepada kita apabila orang tua kami, anak-anaknya, cucu, cicit, 4 generasi ini mempertahankan tradisi dan ketetapan Tuhan. Bagaimana pendeta? Ya, dan itu penjelasan dan itu membuat mereka bijaksana, bukan? Ya. Dan kebijaksanaan itu bukan karena mereka bijak, bukan, hanya karena menurut. Saya bisa bikin contoh begini. Pernah nggak pergi ke suatu negara atau tahu nggak suatu negara yang teratur? Kita bangga ya, bukan bangga ya, tapi maksudnya kita kagum dengan negara-negara seperti itu, teratur gitu ya. Betul. Tidak sesukanya sewenang udel begitu ya, buang sampah sembarangan begitu ya. Kita
salut dengan negara-negara seperti itu. Artinya jadi terkenal dia, dan itu sebenarnya yang dirancang untuk bangsa Israel. Ketinggalan dompet orang di situ misalnya, itu tidak akan hilang, tidak. Gampang mencarinya begitu, ya. Tapi nah itulah yang terjadi. Artinya gini, pelajaran sahabat juga katakan bahwa bukan karena merekanya, tapi karena penurutan itulah yang membuat bijaksana, ya. Jadi penurutan mereka itulah sebenarnya hikmat dan pengertian itu, penurutan itu. Menurut, maka seperti ini. Negara yang menurut, ya jadi bangsa, artinya masyarakat yang menurut, itu pasti negara yang bagus. Ya, nurut gitu. Ada antrian, ngantri bener Antri ya? gitu ya. Nggak langsung Nggak nyerobot ya? serobot-serobotan begitu, karena dia merasa lebih kuat kan gitu, serobot-serobotan begitu ya. Nggak bagus kan. Benar. Kira-kira demikian. Walaupun terjadi ya antrilah dengan baik. Karena menghormati ya, saling menghormati satu dan yang lain. Oke, baik. Pertanyaannya pendeta, sebelum kita break, bagaimana supaya menurut? Karena manusia cenderung untuk melawan kan, untuk melanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar katanya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, silakan pendeta Pakuahan, langsung ditanggapin Ya. saja. Dengan pertanyaan tadi ya, kita memang harus lihat dari awal ya. Ini repotnya kita manusia ya, karena sudah jatuh. Dan inilah rencana awal setan dari sejak awal, bukan? Yaitu untuk mencampakkan hukum Allah ya, membuat manusia memberontak terhadap hukum Allah. Di saat kita menjadi pemberontak hukum Allah, hukum yang murni, yang adil, yang kudus, maka disitulah hikmat itu hilang ya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya agar kita bisa menurut, sementara harus diakui bahwa memang kita ini setelah berdosa maunya berontak aja begitu kan, begitu, nggak mau ikut aturan begitu. Kita harus menyadari bahwa hukum itu berguna, bermanfaat bagi kita ya. Ya, orang bijak itu kalau boleh saya katakan menurut. Jangan pernah bilang dia bijak, tapi tidak pernah menurut gitu. Ya. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi orang bijak itu berarti suka-sukanya. Orang bijak itu berarti di atas hukum. Kebal hukum. Ini artinya orang itu takabur atau salah kaprah ya. Dan justru bukan ada yang seperti begini. Karena dia legislatif ya, dia membuat hukum. Itu untuk ya orang lain gitu ya. Itu tandanya dia nggak bijak ya. Nah, Ellen G. White juga menegaskan bahwa kesalahan Bani Israel adalah karena terlalu berani mencoba-coba. Ya. Mereka coba-coba memasuki daerah terlarang dengan alasan persahabatan lah, alasan pergaulan lah, kalau sekarang alasan penginjilan lah. Ya. Yang pada akhirnya membawa mereka kepada kompromi. Baik. Padahal setelah dites, yang sebenarnya adalah bukan itu tujuannya, bukan itu alasannya. Ya. Alasannya adalah memang mereka suka korup aja, ya. Suka korup ya, suka immorality, suka dansa-dansi, suka kepelesiran. Namun alih-alih alasan ini dan itu yang dibuat seperti ya sekudus mungkin lah dibikin alasannya. Tapi di mulut, di bibir. Ya. Tapi dalam hati, gue mau enak nih gitu. Itu yang terjadi. Lalu terjadilah pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi katakan, hukum ini terlalu begini-begini. Padahal dalam hatinya dia sudah tak bermoral lagi sebenarnya. Jadi itu hanya alasan-alasan klise ya, yang tidak mengakui bahwa saya salah memang. Saya suka yang ini. Gitu. Jadi harus ada pengakuan di hadapan Tuhan, bukan? Lalu bagaimana dengan orang yang kritis, pendeta? Ya. Contohnya Apakah dia mau kritisasi siapa? Termasuk kepada tidak menurut? Contoh saya mempertanyakan nih, pendeta katakan begini, saya mempertanyakan. Baru kalau misalnya saya pikir masuk di akal, saya menurut. Nah, kira-kira kalau orang seperti Pada itu, dasarnya bagaimana? orang yang menurut, ini orang menurut ya, Ya. obedient people atau obedient individual. Kalau dia bertanya, berarti dia nggak murni. Kalau bicara tentang penurutan kepada Tuhan, itu nggak ada question. Jadi gini, setelah saya paham dulu baru saya ngerti gitu. Kan ada di rumah tangga, ada saatnya di mana orang tua akan katakan, because daddy said so. Kenapa saya harus begini, Pak? Kenapa saya harus begini? Ya karena Bapak bilang begitu.
Tapi kan sekarang ya walaupun bukan saya katakan semua ya, tapi banyak juga orang muda katakan, saya harus ngerti dulu dong, baru saya apa. Ya, Dia betul. nggak apa ya, dia nggak apa namanya, seperti ragu dia bahwa bapaknya ini bukan tiba-tiba tua begitu ya. Udah pernah muda juga, mungkin lebih parah mungkin hidupnya dulu ya. Dan dia tahu. Dan bukankah itu yang kita lihat di Amsal? Di Amsal Salomo banyak sekali cerita tentang jangan dekati wanita seperti ini, jangan dekati saudara. Kenapa? 1000 dia punya. Jadi dia tahu, dia pakar ya, dia pakar mana perempuan yang baik mana tidak. 1000 dia coba kan. Nah, orang bijak adalah orang yang menghindari sesuatu yang buruk sebelum menikmatinya. Seorang pujangga kita kan, Khairil Anwar pernah dengan umur berapa tahun dia mati? 45 tahun atau 35? Wow. Ini adalah sastrawan yang luar biasa ya. Salah satu keluar biasaan dia adalah dia mencoba apa saja. Kalau dia bicara mengenai keburukan, dia nikmati dulu keburukan. Dan itu ya dalam satu hal memang menguji dia ya, bagus ya. Tapi itu nggak bijak. Untuk apa mau di sini ya? Kita mau bicara kematian ya. Lalu kita mati dulu gitu. Ya gimana caranya menulis mengenai kematian udah mati? Atau bicara tentang bagaimana siksanya. Lalu ya nggak gitu ya. Kecuali hal-hal yang tidak buruk ya. Misalnya tidak amoral ya, maksud saya ya. Itu boleh diuji. Misalnya bagaimana supaya tahu hidup menjadi gelandangan gitu, nggak punya rumah. Coba bisa itu. Tapi kalau bagaimana caranya ya supaya saya tahu bagaimana rasanya dipentung orang karena mencuri gitu, lalu mencuri. Ya repot kan gitu ya. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi hati-hati mempertanyakan itu dalam konteks Allah ya, dalam konteks Allah baru mau menurut itu tidak pure lagi jadinya. Ya walaupun dia memang begitu hakikatnya manusia bukan. Tapi yang jelas mari menurut Tuhan tanpa perlu tahu apa alasannya, karena pasti itu baik. Pasti itu baik. Ya, karena bicara Allah ya. Ya. Kecuali manusia mungkin ya. Kayaknya peraturannya nggak benar. Dipertanyakan. Gitu ya. Terima Baik. kasih. Mungkin langsung kesimpulan pendeta. Ya, kesimpulan yang saat ini ya bahwa kita lihat bahwa Musa telah telah mengumandangkan kepada satu generasi yang baru sebelum mereka ini masuk ke dalam negeri perjanjian itu. Satu negeri yang luar biasa ya, yang bahkan dia pun tidak nikmati. Penurutan penting. Penurutan terhadap apa? Terhadap hukum Allah yang tidak ditambah-tambahi ya, tidak diusuf, tidak diyasap ya, tidak juga dikurangi ya. Karena ini sama seperti pernyataan dari Rasul Yohanes bukan? Ya. Dalam Wahyu ya. Jangan tambahin nubuatan ini, jangan lo kurangi ya. Kalau kau tambahin, ditambahin tuh petaka. Ya memang begitu. Ya karena jadi seperti begini, seperti kalau dalam dunia komputer ya. Kalau ada sedikit salah yang kita bikin, kan bisa terbakar itu komputer. Jadi ya sudah begitu desainnya, ikutin saja. Kita sudah ada motherboardnya, tempellah di apanya itu semuanya dengan tepat. Kalau tidak, korsleting bisa bahaya ya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ada tambahan dari Saudara Norman? Kayaknya udah cukup ya. Semua sudah disimpulkan oleh pendeta. Oke. Dia obedient people. Gitu. Oke. Pemirsa yang ada di rumah, diskusi kita telah membawa kepada satu kesimpulan bahwa Tuhan akan menjadikan kita besar, magnify, and great because our God is the great God. Allah kita, Allah yang besar, Allah kita, Allah yang bijak. Oleh karena itu, sembahlah Allah dan takutlah akan Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.